cetak gol ke-901, Ronaldo gendong Portugal. Spanyol libas Swiss dengan skor 4-1. Gol Luka Modric menangkan Kroasia atas Polandia. Here we go, Memphis Depay gabung Corinthians. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Malaysia versus Lebanon ini digelar di Stadion Bukit Jalil, Selangor. Duel berlangsung dengan ketat. Malaysia dan Lebanon saling berusaha menyerang, namun tempo pertandingan berjalan dengan cukup lambat. Namun Malaysia bisa mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-33. Morales dengan tembakan kaki kanannya ia berhasil menjebol gawang lawan meski bola sempat terkena tangan kiri kiper. Duel kemudian berlangsung alot dan tensi sempat meninggi, namun akhirnya tak ada gol tambahan tercipta. Malaysia pun berhasil keluar sebagai juara turnamen Pesta Bola Merdeka 2024. Swiss versus Spanyol pada pertandingan kedua UEFA National League di Stade de Genève. Baru 4 menit laga berjalan, Spanyol sudah memimpin 1-0 lewat gol Joselu. Ia dengan mantap menyundulnya ke pojok atas gawang. Keunggulan Spanyol bertambah pada menit ke-13 setelah Fabian Ruiz berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Swiss akhirnya bisa memperkecil skor menjadi 1-2 pada menit ke-41 lewat Zaki Amdouni. Dari jarak dekat, Amdouni mencocor bola masuk di babak kedua, yang ada gawang Swiss kebobolan ketiga kali pada menit ke-77 setelah Ruiz membuat gol keduanya. Ferran Torres ikut membuat gol pada menit ke-80. Ia membawa bola ke kotak penalti sebelum menyepaknya melewati Kobel. Atas hasil ini, Spanyol mempunyai 4 poin dan ada di posisi kedua klasemen grup 4 Liga A. Laga Portugal versus Skotlandia digelar di Estadio da Luz. Skotlandia mengejutkan Portugal. Di menit ke-7, Scott McTominay membuka skor. Ia menanduk bola crossing dari sayap kiri. Kebuntuan Portugal akhirnya pecah di menit ke-54. Bruno Fernandes mencetak gol balasan Portugal untuk menyeimbangkan kedudukan jadi 1-1. Di menit ke-88, Portugal berbalik mengungguli Skotlandia. Ronaldo menciptakan gol kedua tuan rumah sehingga skor kini 2-1. Hasil ini menempatkan Portugal di puncak klasemen grup A1 dengan perolehan 6 poin. Kroasia versus Polandia dalam laga UEFA National League yang berlangsung di Opus Arena Osijek. Kedua tim sama-sama bermain hati-hati dan fokus bertahan di babak pertama yang berakhir tanpa gol. Namun, gol tunggal menentukan hasil pertandingan tercipta di menit ke-52 melalui kaki kapten Kroasia, Luka Modric. Pemain veteran ini memanfaatkan celah pertahanan Polandia dan berhasil melepaskan tembakan yang tidak mampu dihalau oleh kiper Polandia. Dengan hasil ini, Kroasia meraih 3 poin penting dalam persaingan di Liga A Grup 1 UEFA National League. Swedia versus Estonia dalam pertandingan UEFA National League di Friends Arena, Solna. Swedia menguasai jalannya pertandingan sejak awal dan berhasil memanfaatkan peluang mereka dengan efektif. Viktor Gyökeres menjadi bintang lapangan dengan 2 gol yang ia cetak pada menit ke-30 dan ke-44. Alexander Isak menambah gol kedua di menit ke-40 memastikan kemenangan telak bagi tim tuan rumah sebelum jeda babak pertama. Dengan hasil ini, Swedia memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara di Liga C Grup 1. Denmark versus Serbia pada laga UEFA National League yang digelar di Parken Stadion, Copenhagen. Gol pembuka dicetak oleh pemain muda Andreas Grönberg pada menit ke-36, memanfaatkan umpan yang terukur dari lini tengah Denmark. Pada babak kedua, Yusuf Poulsen menggadangkan keunggulan Denmark dengan gol spektakuler pada menit ke-61. Poulsen berhasil menyelesaikan serangan cepat dengan tendangan keras yang tak mampu dihalau kiper Serbia. Dengan kemenangan ini, semakin memperkokoh posisi Denmark di puncak klasemen Liga A Grup 4. Pada pertandingan UEFA National League, Bulgaria menghadapi Irlandia Utara. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini tercipta berkat kesalahan fatal penjaga gawang Irlandia Utara, Bailey Peacock-Farrell. Ia membuat blunder yang memberikan kesempatan kepada kapten Bulgaria Kirill Despodov untuk mencetak gol. Irlandia Utara mencoba bangkit setelah jeda, tetapi mereka tidak mampu membongkar pertahanan Bulgaria yang bermain solid hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Bulgaria meraih 3 poin penting dalam persaingan di Liga C Grup 3 UEFA National League. Cristiano Ronaldo baru masuk di babak kedua, sukses mencetak gol yang menjadikan total koleksi gol karirnya mencapai angka 901. Prestasi luar biasa ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di depan gawang lawan. Selain menambah koleksi golnya, Ronaldo juga berhasil memecahkan rekor baru di level internasional. Gol yang ia cetak membuatnya menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang berhasil mencetak gol melawan 48 negara berbeda di kompetisi internasional senior. Prestasi ini menambah daftar panjang pencapaian Ronaldo sebagai salah satu legenda sepak bola dunia.
Ronaldo kini cuma membutuhkan 99 gol untuk mencapai target pribadinya sebelum gantung sepatu alias pensiun, yakni mencetak 1000 gol di laga resmi. Ronaldo sendiri sudah memberi isyarat bahwa dirinya belum akan pensiun dalam waktu dekat. Bisa jadi CR7 bakal gantung sepatu usai gelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Dengan ketajaman luar biasa yang ia miliki, peluang Ronaldo untuk mewujudkan target 1000 gol tersebut bisa dibilang sangat terbuka lebar. 99 gol bukan jumlah yang sulit digapai oleh bomber sekelas Ronaldo. Dani Olmo, penyerang tim nasional Spanyol, harus kembali ke Barcelona lebih awal setelah mengalami cedera lutut saat pertandingan UEFA National League melawan Serbia. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0, Olmo harus ditarik keluar pada menit ke-82 setelah mendapat benturan keras. Meskipun cedera ini dinilai tidak serius, dia absen dari pertandingan berikutnya melawan Swiss dan segera menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisinya. Olmo diharapkan akan segera pulih, namun staf medis Barcelona tetap berhati-hati mengingat pentingnya Olmo untuk musim ini. Pemain muda Barcelona Marc Bernal menghadapi minggu yang penting setelah mengalami cedera parah pada ligamen anterior ACL di lutut kirinya. Meski operasinya sempat ditunda karena pembengkakan, Bernal dijadwalkan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan untuk memulai proses pemulihan yang panjang. Di tengah masa sulit ini, Barcelona menunjukkan dukungan dengan merencanakan perpanjangan kontrak untuk Bernal. Klub ingin memperbaharui kontrak sang pemain muda hingga 2029 sebagai bentuk kepercayaan dan harapan agar ia dapat kembali pulih sepenuhnya dan melanjutkan karirnya yang menjanjikan di Barcelona. Riccardo Calafiori, bek Arsenal, mengalami cedera saat Italia menang 3-1 atas Prancis di UEFA National League. Cedera tersebut terjadi setelah insiden tabrakan dengan Ousmane Dembélé yang mengakibatkan Calafiori terluka di betis kiri dan Achilles kanan. Karena cedera ini, ia harus meninggalkan kamp Italia sebelum pertandingan melawan Israel. Calafiori segera kembali ke Arsenal untuk menjalani pemulihan dengan klub menghadapi jadwal berat di Premier League dan Liga Champions. Arsenal berharap cedera ini tidak serius, mengingat pentingnya Calafiori dalam skema pertahanan mereka. Ismail Bennacer, gelandang AC Milan, mengalami cedera saat bertugas bersama tim nasional Aljazair. Ia absen dalam sesi latihan pada Minggu dan dipastikan tidak dapat bermain dalam kualifikasi Piala Afrika melawan Liberia. Bennacer segera kembali ke Milan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh staf medis klub guna menentukan waktu pemulihan. Diperkirakan Bennacer akan absen dalam pertandingan Milan melawan Venezia di Serie A. Kehadirannya dalam laga penting melawan Liverpool di Liga Champions dan derby della Madonnina melawan Inter juga diragukan. Paulinho, gelandang yang pernah memperkuat FC Barcelona dan Corinthians, mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional melalui sebuah video emosional. Dalam pernyataannya, Paulinho merasa bangga bisa memenangkan banyak trofi penting sepanjang karirnya, termasuk saat membela Barcelona. Selama karirnya, Paulinho dikenal sebagai pemain yang tangguh, memenangkan berbagai gelar termasuk La Liga, Copa del Rey bersama Barcelona. Setelah mengalami cedera dan penurunan performa, ia akhirnya memutuskan untuk pensiun, mengakhiri perjalanan panjang dalam dunia sepak bola. Setelah meninggalkan Liverpool pada tahun 2023, karir Alex Oxlade-Chamberlain di klub Turki Besiktas mengalami kemunduran. Dia dikeluarkan dari skuad Liga Eropa dan dipersilahkan mencari klub baru, tetapi gajinya yang tinggi menjadi kendala. Meskipun Brentford dan Bournemouth tertarik, Oxlade-Chamberlain kini berjuang mempertahankan posisinya di Besiktas dengan kontrak yang masih berjalan hingga tahun 2026. Setelah berkarir selama 6 tahun di Liverpool dan memenangkan Liga Champions serta Liga Premier, Oxlade-Chamberlain belum mampu menunjukkan performa terbaik secara konsisten, terutama akibat cedera. Mike Maignan menghadapi situasi penting terkait masa depannya di klub. Kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2026 menempatkannya di persimpangan karir. Milan ingin memperpanjang kontraknya sebelum akhir musim depan untuk menghindari ketidakpastian. Maignan yang saat ini berpenghasilan sekitar 3,2 juta per tahun kemungkinan akan meminta peningkatan gaji mendekati angka 5,5 juta euro. Namun, negosiasi antara kedua belah pihak berjalan lambat karena Maignan dianggap pantas mendapatkan lebih. Mengingat perannya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, Milan harus mempertimbangkan apakah akan memenuhi permintaan Maignan atau mempersiapkan pengganti untuk musim mendatang. Mauricio Pochettino diharapkan telah sepakat untuk mengambil alih posisi pelatih kepala tim nasional sepak bola Amerika Serikat, meskipun ini akan menjadi peran internasional pertamanya. Pengalaman Pochettino yang luas di klub-klub besar Eropa membuatnya dipandang sebagai pilihan tepat untuk memimpin tim AS dalam kompetisi mendatang. Proses perekrutan ini memakan waktu beberapa minggu, namun US Soccer berharap bisa segera meresmikan Pochettino sebagai pelatih baru mereka. Ini dianggap sebagai salah satu penunjukan terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika Serikat. Pochettino akan menghadapi tantangan besar, terutama dengan ekspektasi tinggi menjelang Piala Dunia 2026.
Paris Saint-Germain dilaporkan segera mempersiapkan kontrak baru untuk manajer mereka Luis Enrique yang saat ini terikat kontrak hingga Juni tahun 2025. Enrique dianggap sukses selama waktunya di PSG, terutama dengan keterlibatannya dalam perencanaan transfer musim panas. Klub ingin mempertahankannya lebih lama karena pengaruh positifnya terhadap tim meski menghadapi tantangan besar, termasuk kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid. PSG berharap Enrique bisa memenuhi ekspektasi mereka di Liga Champions, terutama setelah mencapai semifinal musim lalu meski kehilangan bintang utama mereka. Liverpool menghadapi tantangan terkait masa depan Harvey Elliott yang saat ini jarang mendapatkan waktu bermain di bawah manajer baru Arne Slot. Meski sempat bersinar di pramusim, Elliott kini kalah bersaing dengan Dominic Szoboszlai, Alexis Mac Allister, dan Ryan Gravenberch di lini tengah. Tidak dipanggilnya Elliott ke timnas Inggris menambah ketidakpastian akan masa depannya di Liverpool. Jika situasi ini berlanjut, Elliott mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Anfield demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Liverpool harus segera membuat keputusan agar tidak kehilangan salah satu talenta terbaik mereka. Juventus dan Fenerbahce telah mencapai kesepakatan verbal untuk transfer Filip Kostic. Pemain asal Serbia itu akan pindah dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025 dan opsi pembelian permanen. Kostic menyadari bahwa dirinya tidak lagi masuk dalam rencana Juventus, sehingga terbuka untuk bergabung dengan Fenerbahce. Setelah menjalani pemeriksaan medis di Istanbul, kontrak akan segera ditangani. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Fenerbahce memperkuat tim untuk musim mendatang. Sementara itu, Juventus memanfaatkan kesempatan ini untuk melepas pemain yang tak lagi menjadi bagian penting dari skuad mereka. Kabut yang menyelimuti masa depan Memphis Depay akhirnya mulai tersibak. Alih-alih melanjutkan karir di Eropa atau Arab Saudi, Depay memilih pindah ke Brasil untuk memperkuat Corinthians. Eindhoven Dagelblad melaporkan Depay telah menjalani tes medis di Eindhoven karena Depay tengah berada di sana untuk mendukung rekan-rekannya di tim nasional Belanda. Apabila tidak mendapat halangan berarti, kepindahan Depay ke Brasil bisa rampung dalam 1 pekan ke depan. Penyerang andalan timnas Belanda itu kabarnya diikat dengan kontrak jangka pendek hingga tahun 2026. Bos Fiorentina Rocco Commisso dibuat berang karena kesulitan membangun stadion baru. Commisso menilai stadion sepak bola di Italia seharusnya menjadi milik klub, bukan pemerintah setempat. Semenjak mengakuisisi Fiorentina pada Juni 2019 lalu, La Viola berhasil kembali tim yang disegani di Italia. Commisso sendiri memang sudah berniat membangun stadion baru, akan tetapi Commisso tidak mendapatkan izin dan hanya mampu melakukan renovasi serta pemugaran Stadion Artemio Franchi yang telah menjadi markas La Viola semenjak 1931. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia pada matchday kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 10 September 2024. PSSI mengumumkan bahwa tiket untuk pertandingan tersebut sudah terjual habis 2 hari sebelum kick-off, meskipun pertandingan diadakan pada hari kerja. Sebanyak 65.000 lembar tiket disiapkan oleh PSSI, lebih sedikit dari kapasitas penuh SUGBK yang mencapai 78.000. Penjualan tiket yang ludes ini menunjukkan tingginya semangat dan dukungan dari fans timnas Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK telah melakukan pembenahan signifikan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga antara Indonesia dan Australia. Sebelumnya, kondisi rumput GBK menjadi sorotan karena digunakan untuk acara konser yang membuat beberapa bagian lapangan rusak. Untuk mengatasi masalah tersebut, PBK GBK sebagai pengelola stadion melakukan pembongkaran dan perbaikan rumput yang kemudian diperiksa langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir memastikan bahwa kondisi stadion, termasuk rumputnya, sudah dalam kondisi prima agar timnas bisa tampil maksimal. Federasi Sepak Bola Malaysia (FIM) saat ini sedang mengupayakan Josh Brownhill jadi pemain naturalisasi. Brownhill bermain di Premier League musim lalu dan menjadi andalan Burnley. Ia sukses mencatatkan 4 gol dan 2 assist dari 33 penampilan bersama Burnley. Sayangnya, Burnley terpaksa turun kasta musim ini ke divisi Championship. Dalam surat elektronik balasannya ke akun Future Talents Malaysia, Brownhill mengaku sedang mempertimbangkan tawaran membela timnas Malaysia. Brownhill mengaku sangat menghargai dukungan para penggemar sepak bola Malaysia. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.